Pada masa Kesultanan Aceh, Lembaga Mukim merupakan koordinator kampung dan bertanggung jawab langsung kepada Ule Balang dengan struktur organisasi yang belum jelas. Setelah kemerdekaan, lembaga tersebut tetap ada dengan fungsi yang sama, yaitu koordinator kampung dalam wilayah pemukiman sesuai dengan Peraturan Kepresidenan Aceh Nomor 2 dan 3 Tahun 1946 tentang Lembaga Mukim. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintahan pemukiman diberlakukan untuk seluruh Aceh dengan kedudukan berada di bawah camat dan membawahi beberapa desa atau kampung. Penyelenggaraan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, terhitung sejak tanggal 26 Mei tahun 1956. Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa dengan 3 keistimewaan, yaitu keistimewaan dalam bidang agama, bidang adat dan budaya, dan bidang pendidikan. Sistem pemerintahan adat mukim tersebut tetap berlaku sampai tahun 1979 saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini mengupayakan adanya penyeragaman kedudukan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Lembaga mukim dihilangkan. Salah satunya dengan adanya penetapan status Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah dengan status darurat militer yang telah menjadikan daerah ini tidak kondusif. Kondisi ini diperparah dengan konflik internal yang terjadi di masyarakat dan mengubah pola hidup bermasyarakat mulai dari kepemimpinan tingkat atas sampai tingkat bawah. Tak henti-hentinya cobaan yang dihadapi Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2004 kembali berduka. Musibah gempa bumi dan tsunami yang memporak-porandakan semua tatanan dan infrastruktur. Musibah tersebut membuka gerbang perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki. Alhamdulillah ke Tuhan sido wujud asa ada ruang donya mane dalam karang. Selain penataan infrastruktur, penataan kembali sistem pemerintahan mengacu pada isi dari Perjanjian Helsinki. Meninjau kembali Kanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim yang merupakan tonggak awal ditatanya kembali lembaga mukim sebagai bagian dari warisan luhur Aceh. Mengembalikan adat istiadat kita dulu yang sudah pernah ada, dan peran-peran adat ini sepertinya terendam terendam. Jadi bukan hilang sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dikatakan kalau kearifan lokal adat budaya Aceh itu hilang. Sebenarnya tidak pernah hilang, hanya saya terendam akibat dampak-dampak daripada konflik yang berkepanjangan, juga kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 itu, di mana peran mukim itu ya tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, hanya bersifat seremonial gitu. Dengan tidak lagi diakuinya lembaga mukim, maka pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam bersama Dewan Perwakilan Daerah menetapkan Peraturan Daerah Kanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan mukim. Lembaga mukim ini yang akan diperdayakan dan nanti camat tidak perlu lagi, karena lembaga mukim dalam sejarah Aceh itu sudah bercamat yang ada. Namun tentunya kita tidak perlu buru-buru. Yang penting semua mendapatkan tugas, peran dan fungsinya. Dan juga
lebih berperan secara hukum, secara politik, dan secara sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai contoh dalam pelaksanaannya, di Kemukiman Lampanah Kabupaten Aceh Besar yang tak jauh dari kota Banda Aceh dengan jarak 65 km. Di Kemukiman Lampanah Kabupaten Aceh Besar, lembaga mukim yang ada tidak mengalami perubahan. Seperti pada lembaga kampung, alat perlengkapan dari lembaga mukim tak lepas dari peranan para elit adat dan elit agama dan unsur kepemudaan. Semuanya ditampung pada Majelis Musyawarah Mukim dan Majelis Adat Mukim yang merupakan badan pemberi masukan dan saran kepada ibu mukim dalam menjalankan tugas-tugasnya. Majelis Adat Mukim yang berfungsi sebagai badan pemelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan dan pelanggaran adat. Yang lun harapkan Pak Dok. Jadi dina tugas pokok udahnya tak pilih panitia rile ngolhan calon soalan dan calon silakan ada masalah karena kekuatan bak masyarakat peraturan dibuat oleh pemerintah terserah tetapi lun harapkan pegawai negeri lebih kesempatan untuk lain. Kelengkapan dan struktur lembaga adat mukim yang ada di Kemukiman Lampanah terdiri dari: dalam pelaksanaannya, Ibu Mukim dibantu Sekretaris Mukim berdasarkan jumlah potensi dari adat mukim yang bersangkutan, dibantu oleh Kejeruncik yang mengkoordinir beberapa kejerumblang, Petua Senebuk, Panglima Hutan, Panglima Laut, dan Harya Pekan. Sebagai unsur pelaksana wilayah dipimpin oleh Kecip. Unsur pengawas yaitu Majelis Musyawarah Mukim yang keanggotanya terdiri dari Imam Cik, para Kecip, Ketua Hapet, Ketua Halapan, Sekretaris Mukim, dan para pimpinan lembaga adat yang ada di Kemukiman. Halapan dia ikut pada persidangan dan musyawarah. Tapi kalau secara mendadak hanya Tuhaput saja yang ikut. Karena Tuhaput ini khusus untuk mengontrol dan mengawasi daripada Imam Mukim. MPR istilahnya. Kalau Tuhalapan sebagai DPR. Kalau pada pusat kan. Dari luas pemukiman yang kaya dengan hasil sumber daya alamnya yang meliputi hasil hutan, hasil laut, pertanian, dan perkebunan, maka yang berperan aktif dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya diatur dengan aturan adat yang sesuai dengan bidangnya. Kawasan hutan di Kemukiman Lampanah merupakan sumber mata pencarian masyarakat Lampanah. Ada yang berprofesi sebagai pencari rotan, pencari madu lebah hutan, dan pencari kayu untuk bahan bakar. Untuk mengatur dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya hutan, Panglima Hutan yang memegang peranan dalam tugas dan tanggung jawabnya serta berlakunya sanksi-sanksi. Panglima Hutan itu khusus mengawasi dan mengontrol tentang hutan. Siapa saja yang menebang kayu harus ada izin daripada beliau. Karena ada larangan-larangan yang tidak boleh seperti di pinggir sungai, atau di mata air, atau di hutan-hutan lindung. Itu tidak dibenarkan. Dan apabila melanggar sanksi tersebut, motor yang angkut kayu itu ditahan, orangnya yang potong pun ditahan dan didenda. Dan telah pernah terlaksana dikumpulkan di masjid. Ini yang sudah pernah pelanggaran.
Sidang tu berubah ini lah tham. Lalu lawan dia bah. Ya kurang mungkin ya kurang mungkin ni. Hanya kali. Jadi ni kau nak tham apabila di di monggo macam dah ni kau hanya biko. Hanya di kau tim ni dalam tu pula dan tindakan kena nyari motor. Ni kau ni tak iya. Dah ni tak iya. Tak hanya hutan, soal perkebunan salah satu sumber mata pencarian, wewenang serta sanksi-sanksi dijalankan oleh Petua Senebu. Kemudian masalah Petua Senebu, khusus masalah kebun-kebun. Fungsi pertama, Petua Senebuknya adalah urung buka lahan. Jadi dari Tidau mentamah, jadi jut tabah Senebuk. Maka di sana jut ni tabah Senebuknya jinau tersebut dengan desa. Dalam kawasan Teji Hurung Jok Danau Pukat Lampu. Jadi harus lendupu apa? Lendupu untuk catat dalam pur menjadi buka tanah-tanah yang dicoknya nak bersengketa menggop ataupun bek melapik. Kadang-kadang kawai gop jok. Nak cok dia tanya. Jadi menyon yang tu wajib dawati le Petua Senebu. Yang dia menyon tanahnya yang pertama kali mula dicok. Patok pertama umur 6 bulan lah. Utanya kalau dah cah Bandung. Jadi kata semula tanaman muda. Yang mentun katanya kita 2 tahun. Bukan dalam 2 tahun tanahnya mentong tak garap, menyohana tak garap. Jadi tu kali 2 tahun buk, menyona urung lain temung bisa saja talikan ke urung lain. Yang adat mata jamun kon di kalian na. Baik ke ladang berpindah-pindah lebih. Dan fungsi yang kedua, aturan di Lampana tiap-tiap urung yang buka lampu, yang harus nak pergi apa. Lampu tetap nak pergi. Karena di sini pertama pertanian, yang kedua peternakan. Yang lain Pak, sanksi-sanksi ji dakun aturan-aturan lain dakun wilayah Senebuknya ni dari kamu dari Lengah sampai Brunei lah. Jadi najib yang ladum-ladum dicok tanah yang melewat ladum-ladum hanya dikelola oleh cok. Berarti kon Pukat Lampu dicok tanah. Yang hek paling susah tu yang ke urung cok tanah. Urung cok tanah yang ini secara pulau yang hanya juga. Ke adat negeri. Dan kawasan persawahan yang menghampar luas dalam pengolahan serta pemanfaatannya diketuai oleh Kejuruncik yang dibantu beberapa kejurumblang. Kemudian kejurumblang, itu kejurumblang berfungsi baik karena mereka itu ada jerih. Satu nalih itu 10 bambu. Itu tiap panen itu masih jalan baik. Dan kejurumblang itu bertahun-tahun berganti-ganti, paling lama 3 tahun karena minta berhenti sendiri nggak sanggup karena sudah lama. Tapi kalau kejuruncik tak berhenti itu tetap. Kejurumblang merupakan orang yang mengkoordinir petani bercocok tanam dalam suatu area persawahan. Tugas pokok dari kejurumblang adalah menentukan awal musim tanam untuk mengurangi gangguan hama, sehingga akan didapat hasil panen yang memuaskan. Ada beberapa masyarakat Lampanah bekerja sebagai nelayan, tugas dan wewenangnya, serta sanksi-sanksi dalam menjalankan aturan masalah laut dijalankan oleh Panglima Laut. Kemudian Panglima Laut, ini khusus dia menjaga bahagia laut di mana ada pelanggaran termasuk dari masyarakat itu sendiri dan juga orang lain dan juga orang yang bertengkar di laut. Sudah kami sidang di sini, selesaikan di sini, nggak boleh tempat lain. Peran ini sebagai
ketua adat sana atau disebut dengan Panglima Laulu Lampanah. Wilayah kelola itu dari kemukiman limang bawah desa sebenarnya. Tapi karena lengah berdiri Panglima Laulu Gedro, kita terkoordinat cuma full bawah desa sama desa Lampanah, desa Ujung Masjid, Ujung Kupula dan Bernut. Dengan wilayah dari Bernut dan Endo Arun ke lengah memang lain Panglima Laut. Sirto meter dengan daratnya ke wilayah Panglima Laut. Semua aktivitas masyarakat di kemukiman Lampanah selama sepekan terasa terobati dengan adanya pasar malam. Para pedagang yang datang dari luar kemukiman Lampanah menjajakan dagangannya. Dalam hal ini, Arya Pekan berperan mengelola hasil retribusi diperuntukkan sebagai dana sumbangan pada hari-hari besar. Kemudian Arya Pekan itu pengutip di mana pasarnya itu untuk kas mukim, kemana ada kepentingan umum mukim itu untuk diambil dana dari situ. Nah, inilah yang merupakan lembaga adat yang terlaksana di Lampanah ini. Dalam fenomena yang demikian, penataan lembaga mukim sangat penting dalam mengambil sebuah kebijakan, pendapat, dan tindakan secara adat yang sudah berlaku turun-temurun, bukan hanya keberadaannya sejak zaman Kesultanan Aceh. Asal sudah di tangan orang tua, kalau orang tua sudah datang itu selesailah sudah. Nah, inilah merupakan adat dalam situasi kampung. Tetapi juga semboyan yang dipegang teguh oleh masyarakat Aceh bahwa adat baku temeruhum, hukum bak syahbala, konun baku teropang, resam bak laksamana.